Oke, selamat datang buat semuanya dan juga bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, selamat datang. Welcome everybody, especially for those who are new with us for the first time. Dan juga selamat datang buat Mark and Christine ya dari gereja kita di City Heaven Heights di Perth. Big welcome to Mark and Christine from Heaven Heights. Ya, sangat senang kita bisa sama-sama berkumpul pada hari ini dan saya percaya kita akan belajar sama-sama dan mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. We're so happy to be in church, and today as we learn what is the purpose of life. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar dan melanjutkan dari kisah Daniel pertama yang kita sudah sama-sama pelajari minggu lalu. So today we are still in Daniel 1 verses 8 to 21. Di mana kita akan sama-sama baca dan lihat dari Daniel 1 ayat 8 sampai 21. So the verse is Daniel chapter 1 verses 8 to 21. Ya, saya akan bacakan sampai habis dari ayat 8 sampai 21 dalam bahasa Indonesia dan nanti Ibu Hosana akan membacakan di dalam bahasa Inggris. Oke, Daniel 1 ayat 8 sampai 21. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misal, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi Vegan juga bisa gemuk ya. Oke. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. But Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself, and God gave Daniel favor and compassion in the sight of the chief of the eunuchs. And the chief of the eunuchs said to Daniel, "I fear my lord the king, who assigned your food and your drink. For why should he see that you are in worse condition than the youths who are of your own age, so you would endanger my head with the king?" Then Daniel said to the steward whom the chief of the eunuchs had assigned over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, "Test your servants for 10 days, let us be given vegetables to eat and water to drink. Then let our appearance and the appearance of the youths who eat the king's food be observed by you, and deal with your servants according to what you see." So he listened to them in this matter, and tested them for 10 days. At the end of 10 days, it was seen that they were better in appearance and fatter in flesh than all the youths who ate the king's food. So the steward took away their food and the wine they were to drink, and gave them vegetables. As for these 4 youths, God gave them learning and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. At the end of the time when the king had commanded that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king spoke with them, and among all of them none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore they stood before the king. And in every matter of wisdom and understanding about which the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. And Daniel was there until the first year of King Cyrus.
Oke, kita sudah lihat latar belakang peristiwa ini dari Daniel 1 sampai 7 minggu lalu. Jadi bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut apa sih sejarahnya, kenapa bisa terjadi bangsa Israel berada di Babilonia, bisa lihat nanti YouTube di channel kita di minggu lalu. Nah, sekarang kita akan lihat pada ayat 8. If we look at verse 8, Nah, dikatakan bahwa permasalahan utama tentang makanan dan minuman raja adalah karena makanan dan minuman raja ini terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa sebelum disajikan. Jadi itu permasalahan pertamanya. so the issue with the food and drink was that it was first offered to the Babylonian gods before being served. Jadi mungkin masalahnya bukan makanan itu sendiri, tapi cara mereka setelah mengolahnya lalu dipersembahkan kepada dewa. Itu yang menjadi permasalahan. It wasn't the food per se, but it was first offered to the Babylonian gods before they were served to other people. Nah, selanjutnya jenis makanan dan cara orang Babel memproses makanan pun tidak sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan bagi orang Israel. And also, the way they prepared the food was not in compliance with the rules that God had laid down for the Israelites. Contohnya, darah adalah haram bagi orang Israel. For example, the Israelites could not partake of blood, Ya, kemudian ada beberapa binatang yang dilarang untuk mereka makan. and there were clean and unclean animals that they were not allowed to eat. Nah, atas keputusan Daniel itu berketetapan untuk tidak menajiskan diri, maka Allah berkenan kepada Daniel. Kita bisa lihat itu. So, because they took the stand as to not to defile themselves, God was very pleased with them. Dan kita bisa lihat tadi kita sudah baca bahwa Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan terkhusus kepada Daniel, Allah juga memberikan pengertian untuk menafsirkan berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. So, God gave these four youths knowledge and intelligence about various literature and subjects. And on top of that, He gave to Daniel the ability to understand and interpret all visions and dreams. Ya, karena keputusan dia itu Allah memberkati Daniel dan teman-temannya sehingga di dalam sekalipun mereka di dalam pengasingan tapi mereka bisa menjadi unggul. So because they chose to sanctify themselves, then God was very pleased with them. So God added to them all these abilities. Nah, kita bisa lihat bahwa berkat kemurahan Allah yang membuat mereka lulus seleksi. Karena itu diseleksi kan. Diajar 3 tahun, diseleksi, diwawancara oleh raja sendiri. Dan dari semua peserta, itu anak-anak muda yang diambil dari kerajaan Israel dan juga mungkin dari kerajaan lain yang dikuasai oleh Babel. Itu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. So with God's help, they passed all the selection tests by King Nebuchadnezzar, and they were the cream of the crop. And among them, there were no participants that were equal to them. Jadi yang mereka pelajari nggak cuma ilmu sains, ilmu pengetahuan dalam budaya Babel, tapi mereka belajar tentang ilmu jampi, ilmu sihir, dan magic seperti itu. Mereka harus belajar, belajar karena itu menjadi standar daripada kerajaan Babilonia yang dimana segala sesuatu dinilai dari secara mitos dan tahayul. So it was not only science and mathematics, they also had to learn the religion, which was based in superstition and dark magic. Occultism, black magic, and also astrology. Jadi bisa bayangkan anak muda diperhadapkan dengan hal seperti itu, tapi Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tetap menyembah kepada Allah. So it was the curriculum, but still they chose to be faithful to God. Nah, di pasal-pasal selanjutnya kalau kita baca telusuri terus dari kitab Daniel ini, bahwa dikatakan Daniel maupun teman-temannya diperhadapkan dengan berbagai upaya oleh orang Babel untuk membuat mereka meninggalkan Allah dan sujud menyembah kepada dewa Babel. Bahkan nyawa taruhannya jika mereka melanggar. So as we continue to read the book of Daniel, these four friends encountered many attempts to make them abandon Yahweh and bow down instead to the Babylonian gods, and to disobey could mean the loss of their lives. Jadi kalau kita lihat minggu lalu, statusnya, cara orang Babel mengubah Daniel dan teman-temannya itu mengubah status, mengubah identitas. Itu dengan cara mengubah nama, mengubah bagaimana mereka berbicara, harus berbicara dengan bahasa Babilonia dan lain sebagainya. So the way that the Babylonians assimilated these Jewish people was it gave them a new name, they made them learn the new culture, language, and so on. Nah, tapi di sini kita bisa lihat nggak cuma itu, mereka selalu dihadapkan dengan pilihan menyembah kepada Babel
dan mereka akan selamat, atau menyembah kepada Allah dan mereka harus mati. And they always had to face the decision whether they wanted to be loyal to Yahweh or they could forsake their God and then bow down to the Babylonian gods. Jadi kita bisa lihat bahwa budaya Babel ada budaya berhala, penyembahan kepada dewa-dewa yang bahkan mengorbankan manusia di dalam upacara ibadah mereka. So it was a very occultic and a very dark, even they had to sacrifice their own babies. It was that bad. Nah, kita bisa lihat seperti kisah Daniel yang dimasukkan ke gua singa, lalu kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilemparkan ke dapur perapian. Akan tetapi Daniel dan teman-temannya memilih untuk tetap menyembah Allah dan menolak perintah raja tersebut sekalipun mereka harus menghadapi kematian. Two very prominent examples of these testings was when Daniel was thrown into the lion's den and when Shadrach, Meshach, and Abednego, they were thrown into the furnace. Atas kesetiaan mereka, Allah menyatakan kemahakuasaannya dengan meluputkan mereka dari kematian. But because they were so loyal to God, Daniel and his friends, they were protected and preserved by God. Sehingga itu menimbulkan kekaguman. Kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam kitab Daniel, raja maupun bangsa-bangsa Babilonia dan juga Media Persia, mereka kagum dan mereka memberikan pujian kepada Allah, dan juga dari Raja Nebukadnezar, dari bangsa Babel, dari kerajaan Media Persia, mereka mengakui bahwa Allah Daniel, Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hidup, yang semua orang harus takut dan gentar, dan Allah dimuliakan dalam kehidupan mereka. And when God displayed his might and power and protected their lives as a result, God's name was glorified in the midst of King Nebuchadnezzar and the Babylonians, and also later on in the Medo-Persian Empire. Ini luar biasa sekali apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel. So it was an extraordinary thing what happened to these four peoples. Di tengah-tengah bangsa yang begitu menyembah berhala, yang mencoba membuat mereka untuk tidak menyembah Allah lagi, dirubah status identitas mereka, tapi mereka tetap hatinya teguh menyembah Allah. In the midst of all the trials and tribulations for the Babylonians to assimilate these Jewish people, but they stood out as people who were loyal to God. Nah, sekarang saya mau ajak kita berpikir, menurut kita kenapa sih Daniel mau berbuat seperti itu, bahkan sampai nggak mempedulikan nyawanya sendiri? Apa yang melatar belakangi kenapa dia bisa ambil keputusan seperti itu? So I want to invite all of us to think, what was the reason that Daniel and his friends did all that they did? What compelled them? Kira-kira kenapa? Why? Oke, ilustrasinya seperti gini. Para atlet, kita tahu atlet yang kemarin baru Olimpiade, bekerja keras, betul ya? Ada atlet yang terus latihan gitu sambil ngantuk, sambil ngemil, ada yang kayak gitu? Tidak ya? Nah, atlet akan bekerja keras, ya. Saya yakin atlet akan bekerja keras dalam latihan, disiplin pola makan. Nggak ada atlet bulu tangkis yang baru, yang perutnya maksudnya seperti saya. Nggak ada kan atlet bulu tangkis seperti itu. Nah, mereka menjaga pola makan, disiplin istirahat yang teratur. Nah, kenapa mereka melakukan itu semua? Apa sih yang menjadi latar belakang kenapa mereka mau melakukan itu semua? So if you think of athletes who train hard and they stick to the strict dietary rules, have you ever seen an athlete like this? Yes. Tapi tenang ya, saya dalam proses untuk bisa kehilangan 30 kilo. Jadi tolong doakan saya dan semangati saya, oke? Pray for Pastor Emmanuel. He wants to lose 30 kilos. So what drives those athletes? Why do they do the things that they do? Ini kan apa? Kita tahu kalau misalnya atlet, kemenangan, medali emas, piagam penghargaan, itu apa ya? Itu adalah hal yang mereka akan capai kan? Itu yang mereka tuju. Nggak ada atlet waktu ikut Olimpiade bilang, kalau menang syukur ya nggak juga nggak apa-apa. Nggak ada. Karena ketika mereka jadi atlet, mereka bertanding, apa yang fokus mereka, tujuannya adalah kemenangan. Jadi mereka memiliki tujuan, yaitu harus menang, harus dapat medali emas, piagam penghargaan. So every athlete has a winning in mind, yeah? No one thinks, I can win or I cannot, it's okay. But every athlete has the gold medal in mind, they're going straight there for the glory that it brings. Nah, jadi Daniel dan teman-temannya berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dan menolak menyembah dewa Baal karena mereka mengetahui tujuan hidup mereka. Saya nggak yakin kalau mereka dalam usia muda dan mereka leha-leha gitu, enggak. Mereka tahu tujuan hidup mereka. Mereka tahu apa yang diajarkan oleh Yesaya karena mereka hidup setelah Yesaya. Mereka tahu apa yang diajarkan oleh nabi-nabi. Jadi mereka tahu tujuan hidup mereka
Dan tujuan hidup itulah yang membuat mereka berani menghadapi segala risiko yang harus diterima. So in the same way, Daniel and his friends, they determined not to defile themselves physically and refused to become idol worshippers because they knew the purpose of their lives. Kita tahu kisah Romeo dan Juliet. You know the story of Romeo and Juliet? Siapa yang mati? Who died in the end? Hah? Enggak, yang pertama mati siapa? Who died first? Romeo-nya kan? Loh, kenapa yang satunya mau mati sih? Karena tujuan hidupnya adalah Juliet-nya, betul? Kenapa Romeo pengen mati? Karena tujuan hidupnya Juliet. Nggak ada Juliet, hancur dunia ini, gitu ya. So why did Romeo choose to die? Because his whole life purpose was Juliet. Yeah, his entire life purpose was to love Juliet, and when Juliet died, he follows. Ya, ada beberapa yang belum lahir waktu zaman Romeo dan Juliet ya. Been a while. Oke, dan sekarang pertanyaannya, apa sih tujuan hidup manusia? Kalau misalnya tanya ke kita, apa sih tujuan hidup manusia? So what is the purpose of human life? Sebagai orang Kristen, menurut Anda apa tujuan hidup kita? As Christians, what do you think is the purpose of our lives? Love God and love Him. Wonderful, thank you. Then your servant. Untuk memuliakan Allah. To glorify God. Ada lagi? Punya pendapat? Kenapa? Apa tujuan hidup kita? What is the purpose of our lives? Love God, love others, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, tapi kalau kita coba pikirkan, banyak orang yang berpikir tujuan hidup kita untuk selamat. Many Christians think the only goal of their life is salvation, and it stops there, only up till the point of salvation. Kenapa maksudnya? Karena banyak orang Kristen setelah selamat, ya sudah. Betul? Many Christians after they get saved, so that's the end of it. That's the last thing that we should Mereka do. berhenti dan cukup saja memahami bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi tidak melakukan apapun setelah menerima keselamatan itu. So after they have accepted salvation, after they accepted Jesus, they stop there. That's where they stop. They refuse to go forward. Dan ada orang yang berpikir tujuan hidup itu masuk surga, betul? And many people think maybe the goal of life is to enter heaven. Gak apa-apalah hidup menderita, yang penting matinya masuk surga. So it doesn't matter what life brings me, I will go to heaven. That's the point. That's the goal. Siapa yang tujuan hidupnya masuk surga? Whose goal in life is to enter heaven? Tapi bagaimana kalau ada orang yang bilang, saya gak peduli surga-surgaan, hidup untuk hari ini. Bagaimana kita bisa menjawab mereka? Many people also think, I'm not going to care about what happens after death. I'm just happy to be where I am today, living one day at a time. Oke? Nah, sekarang tujuan hidup manusia bukanlah supaya selamat dan supaya masuk surga. Pahami itu ya. Tujuan hidup kita bukan untuk selamat dan masuk surga. Jadi ketika kita menginjili orang, untuk memberitakan kabar baik buat orang, jangan jualannya cuman keselamatan, terima Tuhan Yesus dan masuk surga. No. Karena itu bukan tujuan hidup manusia yang utama yang Tuhan ciptakan buat kita. So although that is a good thing to share salvation and also heaven, but that shouldn't be the primary purpose of our lives. We still have to live out our human lives on earth. Nah, tujuan utama manusia, Mark sudah mention tadi, adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Allah sepenuhnya dan selamanya. So the main purpose of our human life as Christians is to glorify God and also enjoy God fully and forever. Keselamatan bukanlah tujuan kita jadi orang Kristen. Salvation shouldn't be our goal, our only goal as Christians. Tetapi memuliakan Allah itulah yang harusnya menjadi tujuan kita. Glorifying God should be our main goal. Nah, keselamatan itu sarana untuk memuliakan Allah. Karena kalau kita tidak diselamatkan, kita nggak bisa memuliakan Allah. So salvation is the door that we step through in order to glorify God. Because if we weren't saved, then it wouldn't be possible for us to glorify God. Karena ketika kita belum selamat, kita dari kegelapan, masih di kegelapan, dan waktu kita selamat dipindahkan, shifting, berbeda daripada kehidupan lama, dan itulah yang menjadi alasan kenapa kita bisa memuliakan Allah. So in the past we were living in darkness, but we were translated into the kingdom of light, and that should be the reason why we live our lives. Bagaimana dengan surga? Surga itu bukan fokus hidup kita. So what about heaven? Heaven should not be the focus of our lives. Mungkin kita sering lihat atau dengar dimanapun ya, di media sosial ataupun ketika kita bertemu dengan orang atau dimanapun. Ada orang-orang yang fokusnya ke surga, tapi hidupnya masih
duniawi. So many times maybe we encounter people like this whose focus is heavenly but whose lives are worldly. Jadi surga itu adalah bonus. Heaven is our bonus. Fokus kita itu untuk memuliakan Allah di bumi maupun di surga, karena tugas kita di surga adalah memuji dan menyembah dan memuliakan Allah. So our focus is to glorify God on heaven and also on earth and also in heaven later on. Nah, kesenangan dan kenikmatan yang akan kita terima di surga itu adalah bonus. So the happiness and the enjoyment in heaven is bonus for us. Nah, ketika kita hidup untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya, disitulah kenikmatan kita yang sebenarnya. So when we choose to glorify God and enjoy God forever, in glorifying God we have true happiness. Nah, saya mau meyakinkan pada pagi hari ini bahwa Allah pengen kamu bahagia. Allah pengen kita semua menikmati hidup. God wants us to be happy. God wants us to enjoy life. Allah nggak pengen kita itu melihat kehidupan hanya dari sudut pandang kesedihan, enggak. Tapi Allah pengen kita menikmati hidup, dan cara satu-satunya kalau kita mau menikmati Allah yaitu memuliakan namanya. So God wants us to be happy on earth, yeah, not only to be sad or to experience trials. He wants us to enjoy life. Nah, sekarang dari mana kita tahu tujuan hidup kita memuliakan Allah dan menikmati Dia? So how do we know for sure that to glorify and enjoy God is our purpose in life? Kita akan lihat di dalam Kejadian. Kalau Anda lihat di dalam Kejadian 1 ayat 4, 10, 21 dan 25, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Dia menikmati ya, karena Dia bilang apa yang diciptakan itu baik. Dan pada ayat 31 dikatakan sungguh amat baik. Jadi Allah menikmati apa yang Dia ciptakan, manusia, tumbuhan, semua yang diciptakan Allah, Dia lihat itu baik. Dan ketika Dia ciptakan manusia, dikatakan sungguh amat baik. When God was creating the world, repeatedly He tells us that God created everything. He enjoyed what He created. He said many times, God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Jadi manusia diberikan hak istimewa sama Allah untuk bisa menikmati kenikmatan yang dari Allah. So also for human beings, He made us in order that we may be able to enjoy the daily things in life that is good. Menikmati untuk memiliki pasangan, betul? Dikatakan tidak baik seorang manusia sendiri saja. Jadi diberikan pasangan, kemudian diberkati untuk bisa beranak pinak, berkuasa atas binatang, mengelola bumi, disediakan makan oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Itulah yang menjadi bagian kita menikmati Allah. So as part of creation, He gave Adam his wife, He gave Adam fruits to eat, He gave Adam many things to enjoy. So that illustrates that God wants us to enjoy life. Nah, kita lihat sekarang di dalam Yesaya 43 ayat 7. Isaiah 43 verse 7. Dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi manusia secara umum diciptakan untuk kemuliaan Allah, dan umatnya Allah secara khusus diciptakan juga untuk kemuliaan Allah. So Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So God made us for a purpose. Nanggap? Nah, sekarang Mazmur dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, bahkan apa yang bersifat tidak pribadi, yaitu alam semesta, langit dan bumi, bukan pribadi, itu diciptakan untuk menceritakan tentang kemuliaan Allah. Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Roma 11 ayat 36 dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu berasal dari Allah dan hanya untuk kemuliaan Allah. Romans 11:36, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, harus untuk kemuliaan Allah. So 1 Corinthians 10:31 it says, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Anggap? Nah, saya punya satu ilustrasi. Saya beberapa tahun yang lalu bekerja di perusahaan Korea dan sebagai konsultan daripada dokter bedah plastik, menjual peralatan bedah plastik. So Pastor Emmanuel worked before. He worked as in a Korean company that sold surgical equipment for plastic surgeons. Ya. Nah, jadi karena cukup dekat dengan dokter ini cuma ceritakan kepada saya bahwa yang menjadi pasien itu banyak kan istri-istri pengusaha. So this plastic surgeon, he was telling
telling Pastor Emmanuel that many of his patients were the wives of rich businessmen. Sama istri pengusaha. Who are businessmen? Oke. Jadi bilang katanya artis itu sebenarnya uangnya nggak terlalu banyak, tapi yang banyak uang itu istri pengusaha. So if you look at celebrities, maybe they have a little bit of money, but not as much money as rich businessmen's wives. Nah, karena mereka itu sangat mampu untuk bisa membiayai bedah plastik, karena bedah plastik itu biayanya mahal ya. And they could afford like expensive plastic surgery. Jadi bagi Anda yang berpikir untuk melakukan bedah plastik, ingat biayanya mahal dan harus treatment terus sepanjang waktu. So you're thinking about doing plastic surgery, other than it costs an arm and a leg, it's also very painful. Sorry. Nah, mereka ini mau tampil cantik, menawan untuk suami mereka, supaya suami mereka bisa betah di rumah dan merasa senang terhadap diri mereka. Sehingga segala hal yang perlu ditempuh, sekalipun menyakitkan, karena bedah plastik itu sakit, mereka akan nempuh. Dan cukup banyak. Waktu itu saya menyaksikan bahwa banyak wanita-wanita yang datang ke situ yang dipermak dari ujung kepala sampai ujung kaki. So these women, they want to appear as beautiful and charming as possible so that their husbands will want to stay home with them. They were willing to pay the cost of expensive plastic procedures and also endure the extraordinary pain that comes along with them. So many people would make themselves over from head to toe. Para wanita, berarti wanita tersebut meletakkan apa? Tujuan hidupnya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kesenangan dan perhatian dari suaminya, kepada suaminya. Dan yang menyedihkan, ini menurut curhatan mereka, dengan segala hal yang wanita itu sudah lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki, ujung-ujungnya suaminya selingkuh. So these women, they make their life goal pleasing their husbands and also pleasing their own vanity. But what is sad and ironic is, despite everything that they did to attract, if the husbands would still cheat. Sangat tragis sekali kalau kita salah menempatkan tujuan hidup kita. So it could be a tragic thing if you have a wrong goal in life. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui tujuan hidup? Why is it important for us to know the purpose of our lives? Karena mengetahui tujuan hidup menentukan cara kita hidup. Because if you're conscious of our life's purpose, then it determines the way we live. Orang yang memiliki tujuan hidup tertentu akan hidup sesuai dengan tujuan hidup tersebut. So people who have certain life goals will live accordingly to those life goals. Yang kedua, kenapa kita perlu mengetahui tujuan hidup? Karena mengetahui tujuan hidup mempengaruhi nilai hidup seseorang. So knowing the purpose of life also influences a person's values. Apa yang dipandang paling penting di dalam hidup seseorang itu ditentukan oleh tujuan hidup yang dia pahami. So what is considered most important in a person's life is determined by the purpose of life that he adheres to. Kita bisa lihat orang yang tujuan hidupnya adalah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, maka dia akan melihat segala sesuatu secara materi, betul? People whose goal in life is to amass as much money as possible, they will be materialistic. Mengetahui tujuan hidup menentukan kepuasan hidup seseorang. Knowing the purpose of life determines a person's level of life satisfaction. Kita bisa lihat bahwa orang yang salah menempatkan tujuan hidupnya ketika segala sesuatunya itu sirna, hatinya gentar dan dia kehilangan arti daripada kehidupan ini. So if people have wrong purposes in life, then things that outward things that could happen that would destroy their values and their purpose in life. Di mana kita sekarang menempatkan tujuan kita? So what is the purpose of our lives now? Apakah pada kecantikan kita, Is it in our outward appearance, penampilan fisik, our physical appearance, pada popularitas, our popularity? kepada seberapa besar orang yang like dan follow kita? How many people like or dislike us on whatever social media? Ketika orang lebih daripada apa yang kita miliki, hati-hati, kita bisa kehilangan arah dan tujuan hidup. Or with someone else better, someone else prettier, someone else richer comes along, then we feel like we're nothing. Kita bisa hancur berantakan. Then we could be destroyed over that. Ketika kita menempatkan tujuan hidup kita kepada kekayaan, dan ketika kita mengalami kemiskinan, dan ketika ada orang yang lebih kaya, yang mobilnya lebih mewah, dan lain sebagainya, maka kita akan tidak dapat lagi menikmati hidup. So people who set their sights on wealth, if they happen to be a dip in their income, or if they constantly compare themselves to someone richer, like I drive a BMW and he drives a Lamborghini, then you will never be happy. Nah, di dalam kekristenan, itu berbeda. Karena Alkitab mengajarkan kita bahwa tujuan hidup kita bukan pada hal-hal yang sifatnya jasmani bisa terlihat.
Bukan pada hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi pada hal-hal yang sifatnya rohani kekal, yaitu memuliakan Allah. So Christianity gives a different viewpoint because the Bible teaches us that the purpose of our life is not in physical or temporal things, but in things that are spiritual and eternal in glorifying God. Ketika kita sabar, menantikan jawaban Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun ada badai hidup yang menerpa, ketika kita mengalami tekanan namun tidak menyerah dan meminta pertolongan Tuhan, maka itulah yang dinamakan memuliakan Allah. So how do we glorify God? When we wait patiently for his answers, when we trust God through the storms of life, when we persevere when we're experiencing pressure, all these things glorify God. Jadi memuliakan Allah bukan pilihan, boleh pilih dan tidak, enggak. Bukan pilihan, sama sekali bukan pilihan. Itu adalah tujuan, maksud kenapa kita ada di dunia ini. Karena itu adalah keharusan, bukanlah tawar-menawar, negosiasi sama Tuhan, nggak bisa. Dan kita memuliakan Allah karena siapa Allah dan siapa kita. So glorifying God is not an option, but it's a necessity. It's not something that we try to bargain our way with God. With God, if I do this, then you give me this, or blah, blah, blah. But we glorify God because of who God is and who we are. Sebagai pelajar dan mahasiswa yang memuliakan Allah, itu sudah seharusnya belajar dengan nyontek. Belajar dengan apa? Giat, betul? Dan berprestasi. Itulah cara kita memuliakan Allah. Bukannya rajin pelayanan, rajin ke gereja, Senin sampai Sabtu di gereja, tapi sekolahnya berantakan. Case in point, if you're a student, you wish to glorify God, you should study hard and excel in your grades. You shouldn't be going to church regularly and serving regularly, but your grades are a mess. Pekerja, karyawan yang memuliakan Tuhan, sudah seharusnya ketika mereka bekerja, enggak sedikit lihat jam, lagi kerja lihat jam, karena dia pemikirannya 9 to 5 doang, jam 9 ke jam 5. Bukan seperti itu memuliakan Allah. So employees, if you wish to glorify God, you shouldn't be looking at the clock 10 times a day, waiting for your shift to end. Sedikit-sedikit izin, sakit perut kah, ada saudara perlu bantuan dan lain sebagainya, sedikit-sedikit berkomentar, komen terus, nggak kerja gitu ya, komenin apa yang nggak penting. You're always trying to weasel your way out of work, always taking toilet breaks, little breaks here, little breaks there, and then complaining about every little rule in the company. Dulu bos saya kan orang Korea, jadi dia selalu tanya, bingung sama orang Indonesia, sedikit-sedikit nanti jam sekian, izin. Oh ya, maksud saya, nanti jam sekian izin. Jam sekian izin, kok banyak izinnya, kerjanya kapan, kata gitu, kata orang Korea ya. So Pastor Manuel, when he was working for a Korean boss, there will be certain times of the day that people will need to go off and do their own thing, and you know what thing it is. So the Korean boss will be like, when are you actually seriously working? Karena kalau dihitung, nanti jam istirahat sekian menit gitu ya, kemudian nanti jam 12 harus sekian menit, jam 4 sore sekian menit. Jadi itu yang mereka tanyakan, apa sih pekerjaan maksimalnya kamu bekerja? So there are breaks every 3 hours, so you can imagine what work is left to be done. Oke, jadi ada yang karyawan, jangan sedikit-sedikit lihat jam ya. Jangan pura-pura. Jangan, oke? Itu nggak baik. Oke, nah sekarang terakhir, bagaimana kita bisa dapat memuliakan Allah? So in what ways can we glorify God? Bagaimana? Saya mau katakan, puaslah dengan Allah. Nikmatilah Allah. So number 1 is delighting yourself in God, always putting God first. Kenapa Mazmur di dalam Mazmur 73:25 dikatakan bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingini, tetaplah Allah selama-lamanya. Puas dengan Allah. Christ is enough for you. He already provide everything that you need. Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang kamu perlukan. Puaslah dengan Allah. So Psalm 73, it says, whom have I in heaven but you? There is nothing on earth that I desire besides you. Kita lihat dalam kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa yang terpenting dalam kehidupan mereka bukan kenikmatan hidup yang semu, yaitu makanan yang enak, minuman anggur, dan jabatan yang tinggi. Bukan itu yang terpenting. Bukan keselamatan jiwa, yaitu menyangkal Allah supaya tidak dibunuh. Namun yang terpenting ialah memuliakan Allah. Walaupun itu artinya mereka harus mengorbankan kenyamanan. Anda mengalami kenyamanan Anda diobok-obok sama Tuhan? Sekalipun harus mengorbankan kenyamanan, bahkan nyawa mereka sendiri, tapi selama kita tahu apa yang kita lakukan adalah memuliakan Allah, maka kita bisa menikmati hidup, kita bisa puas dengan Allah.
So that's what Daniel and his friends did. They were happy with God, they enjoyed their fellowship with Him, they counted position and pleasures of life, like wine or good food, as nothing. They did not try to preserve their own lives by denying Yahweh and bowing to other gods. Their priority in life was glorifying God, even if it means risking their own comfort and safety. As long as we know that what we do glorifies God, we can enjoy our lives and be happy with Him. Amen. Yang kedua, mengucap syukur. Number two, having a grateful heart towards God. Dikatakan mengucap syukur kepada Allah. Be grateful always towards God. Karena orang yang mengucap syukur, dia sudah pasti memuliakan Allah. People who are grateful, that's a mark of the Christian. Masih ingat kisah 10 orang kusta yang Tuhan cerita, yang di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa dari 10 semuanya sembuh, tapi hanya cuma berapa orang yang datang sama Tuhan kembali dan mengucapkan terima kasih. If you remember the story about the 10 lepers, 10 were all healed, but only one came back to give thanks to God. Hanya satu orang. Only one. Terus Tuhan bilang, kemana yang 9? God says, where are the other 9? Jadi sekalipun Anda mengalami mujizat, perhatikan baik-baik, tidak berarti Anda memuliakan Allah. Karena yang memuliakan Allah ketika Anda mengucap syukur. So pay attention. Even if you had many miracles in life, that does not glorify God. What glorifies God is when you come back, you give thanks to Him, you glorify Him that way. Dan yang ketiga, beribadah atau worship dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris, worship itu berasal dari kata Inggris kuno, yaitu word, that ship. Yang pengertiannya adalah bahwa kita mengakui dan menyadari bahwa Allah layak untuk menerima pujian kita. Jadi bicara tentang kelayakan. So number 3 is worship. Worship in English comes from the ancient English word worthship, meaning that we acknowledge that God is worthy of receiving our praise. Dikatakan di dalam Wahyu, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Dan bahkan dalam kisah Daniel berapa kali berlutut, berdoa dan menyembah kepada Allah? 3 kali. So in Revelation 4:11, worthy are you, Lord, and God, to receive honor and to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Even in Daniel, he got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God. Jadi kita memuliakan Allah jikalau kita menyembah Dia. So we glorify God when we worship Him. Dia menyembah itu bukan, aduh musiknya kurang keren nih, aduh pemain bassnya salah terus. Nggak kayak gitu. Itu bukan memuliakan Allah. Waktu kita datang ke gereja mau worship, mau menyembah Allah, menyatakan engkau layak terima puji-pujian. Mau musiknya berantakan, ya jangan sampai berantakan juga sih. Kita berupaya untuk musiknya berantakan. Tapi hati kita yang mengatakan Tuhan engkau layak. Adoring. Yang menyatakan bahwa engkau adalah Allah di atas segalanya. So worship in church is not about the music, how loud the bass is or how messy the music score is, but it's about us coming with our hearts full of worship before God, saying that He's worthy to receive all our adoration and our praise. Dikatakan di dalam Alkitab, jangan datang kepada Allah dengan tangan kosong. You need to come. Harus datang dengan mengagungkan, memberikan kelayakan hanya bagi Tuhan. So come to God, bring something in your hands from your heart. Nah, sekarang yang keempat, apa yang cara kita bisa memuliakan Allah? Menyelesaikan rencana Allah yang spesifik dalam hidup kita. So number 4, how do you glorify God when you let God have His way in you to accomplish the specific plan for your life? Yesus, kalau kita masih ingat di dalam Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. In John 17:4 it says, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Penting kita menyelesaikan pekerjaan yang spesifik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. It's important that we fulfill the purposes of God's specific plan upon our lives. Kalau Tuhan panggil kau menjadi seorang jadi seorang pelayan Tuhan, atau mungkin Tuhan menempatkan kau sebagai seorang yang bekerja di rumah sebagai guru, jangan berpikir harus menjadi pengusaha, karena nggak spesifik. Karena setiap orang punya spesifik di setiap bidang, punya satu konsentrasi yang perlu untuk bisa memuliakan Allah di semua bidang tersebut. So I'll ask God what He specifically wants for you. If you're called to be a teacher, then be a teacher. No, if you're called to be a teacher, don't try to be a businessman, Karena itu spesifik. because it's specific for your Nah, life. kita bisa lihat bahwa Daniel dan teman-temannya tahu rencana Allah yang spesifik bagi mereka, yaitu untuk menjadi apa? Pelayan raja, dan mereka lakukan dengan giat dan sungguh-sungguh. Mereka nggak berontak tuh, masih muda kan semangatnya, wah,
Mereka nggak berontak, lakukan perlawanan, bakar gedung. Mereka nggak lakukan itu. Karena mereka tahu tujuan hidup mereka ketika mereka ditawan ke Babel untuk menjadi pelayan raja. Dan mereka kerjakan bagian mereka dengan baik. So Daniel and his friends, they knew that it was God's specific plan for them to become servants of the king, and they carried out their task diligently and earnestly. Yang kelima, menggunakan semua yang kita miliki untuk kepentingan Allah. Number 5, we use everything that we have for God's sake. Alkitab katakan muliakan Allah dengan tubuhmu, muliakan Allah dengan hartamu, dan segala sesuatu yang kita lakukan, gunakan itu hanya untuk kepentingan Allah. So glorify God with your body, glorify God with what you have in your hands. Jangan berpikir ketika kita memiliki sesuatu baru kita bisa memuliakan Allah. Tidak. It doesn't matter, glorifying God is not a matter of how much we possess. Nah, sekarang yang keenam, yang terakhir adalah menaati perintah-perintah Allah. And number 6 is obeying God's commandments. Salah satu contohnya di dalam Titus dikatakan hamba, semua kita yang karyawan yang bekerja, harus taat, tulus, jujur, dan setia. Dengan demikian kita memuliakan Tuhan. So in Titus chapter 2, it says that servants, or all of us as employees, we must be obedient, sincere, honest, and faithful so that we can glorify God. Jangan hanya bekerja berdasarkan apa yang dibayar, tapi bekerja yang tulus, baik, integritas, setia, lakukan hal yang extra mile, yang lebih. Karena dengan demikian kita memuliakan Allah. So work with your heart, give the best that you have, go the extra mile, not only do what you're paid to do or what is in your job description. Dan salah satu contohnya lagi untuk memuliakan Allah, yaitu kita taat kepada apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Also, we are faithful to the commandments in His Word, Bahkan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan. having mercy to those on the poor. Nah, sebagai simpulan, apa yang menjadi tujuan Anda? So what is the purpose of our lives? Kalau kita udah belajar, tujuan hidup kita adalah apa? Memuliakan Allah dan menikmati Allah. To glorify God and to enjoy God.